Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri diskusi mengenai analisis kasus manajemen ASN dan Smart ASN dengan menampilkan bad practice, yaitu penerapan yang buruk, dan best practice, penerapan yang baik. Sebelum kita masuk ke analisisnya, saya mau ngasih sedikit gambaran manajemen ASN. Apa tuh manajemen ASN? Yaitu pengelolaan ASN yang bersifat ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika secara profesi, bebas interferensi politik, bersih dari praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini dapat dilakukan dengan mengetahui kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, dan kode etik ASN. Dan sedikit gambaran mengenai Smart ASN, yaitu kemampuan ASN untuk mengikuti dan beradaptasi dengan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat, yang bermodalkan literasi digital yang mumpuni sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatannya. Dan modal itu terbagi menjadi 4, yaitu digital skill, digital kultur, digital etik, dan yang terakhir digital safety. Dan sekarang kita langsung menuju ke videonya aja, dan ini contoh yang mengenai bad practice. Saat pemerintah menggencarkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat di Kota Cimahi, Jawa Barat, justru ada seorang pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terjaring operasi tangkap tangan dengan barang bukti uang puluhan juta rupiah di ruang kerjanya hasil pungli program PTSL rupiah. Operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Jawa Barat menjaring Iwan Yustiawan yang menempati posisi sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak ATR BPN Kota Cimahi. Iwe terjaring OTT di ruang kerjanya pada Jumat 1 Juli 2022 atau akhir pekan lalu saat menerima pungutan liar alias pungli dalam penerbitan sertifikat tanah warga Kota Cimahi. Dari video yang kita lihat tadi kan banyak terkait pungli di kantor pertanahan Cimahi. Dan itu kan menyalahi banyak tuh yang mulai tugas dan fungsinya, dan kode etiknya, dan hak dan kewajibannya. Kalau dari Smart ASN-nya sendiri kayaknya masih belum ya. Mungkin pendapat teman-teman yang lain bagaimana? Atau dari Mas Ridho mau menyampaikan masalah kesalahan institusinya itu apa sih gitu? Dipersilakan Mas Ridho. Ya, terima kasih Mas Idam atas kesempatannya. Jadi kalau kita lihat ya di video tersebut kan mengenai pungli, dan pungli sebenarnya kan sudah ada aturannya sendiri ya mengenai pungli, bahwa pungli merupakan salah satu tindakan yang melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan ini kan jelas melanggar suatu peraturan di mana tugas dan fungsi dari ASN sendiri kan pelaksana kebijakan publik ya Mas. Dan ini kan merupakan dia melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelas ini sudah melanggar. Dan ini diperparah dengan pungli ini dilakukan pada program strategis Mas. Jadi itu kan kita kenalnya PTSL ya, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap yang bertujuan untuk mensertifikatkan bidang tanah di seluruh Indonesia secara massal dan gratis. Dan ATR BPN sendiri sebagai pelayanan publik yang mempunyai tugas di PTSL tersebut memberikan pelayanan yang tidak profesional gitu, karena melanggar peraturan tersebut. Dan ini juga melanggar dari tugasnya, yaitu sebagai pelayanan publik memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Itu sih pandangan dari saya Mas Idam. Terima kasih. Jadi poinnya yang saya ambil untuk kesalahannya yang di pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik ya Mas? Betul Mas, itu yang jadi pandangan saya. Mungkin teman-teman juga sependapat dengan saya. Itu sih Mas. Dan kita kewajiban Mas Habibi. Boleh Mas Habibi? Silahkan. Baik. Terima kasih atas waktunya Mas Idam. Kalau dari video tersebut, seperti kita ketahui bersama, aksi pungli itu contoh yang sangat-sangat melanggar peraturan kewajiban ASN. Seperti dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 23 itu tentang kewajiban ASN. Seorang ASN harus menaati ketentuan perundang-undangan, yaitu dijelaskan pada poin B.
Kemudian ada juga poin E yang melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Program pemerintah seperti PTSL yang seharusnya memudahkan rakyat untuk mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan pengurusan tanah, malah bisa digunakan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus dihindari oleh ASN. Oke, Mas. Cukup dari saya. Jadi harus tetap menjaga kewajibannya dan haknya terpenuhi gitu ya, Mas. Kalau haknya terpenuhi dan kewajibannya nggak dijalankan, kan makan gaji buta. Benar sekali. Oke, mungkin selanjutnya ke Mas Naldi buat masalah kode etiknya, apakah dia menyalahi atau bukannya. Dipersilakan Mas Naldi. Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang sudah kita lihat tadi bersama-sama tentang video OTT pejabat BPN terkait pungli dalam program PTSL. Kalau menurut saya ini adalah satu contoh yang sangat buruk karena oknum tersebut tidak menerapkan kode etik ASN, yaitu tidak menjalankan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Selain itu, oknum tersebut juga tidak memegang teguh nilai dasar ASN yang seharusnya menjaga reputasi dan integritas ASN itu sendiri. Itu Mas. Oke, kode etiknya yang dilanggar, yang melaksanakan tugas dengan jujur dan integritas dan tidak memegang nilai dasarnya ya Mas. Iya. Oke, berhubung ini udah 3 hal yang dibahas nih, kan di sisa Mas Rizky nih. Mas Rizky mungkin ada tambahan nih, ada yang kelewat mungkin dari kode etik maupun dari kode tuksi ataupun dari hak dan kewajibannya. Dipersilakan Mas Rizky. Oke, terima kasih Mas Idam. Kalau menurut saya dari video yang telah ditampilkan tadi, yaitu mengenai OTT salah satu pejabat di salah satu kantor pertanahan, jelas perilaku ini melanggar kewajiban ASN yang mana itu telah tercantum dalam UU ASN. Salah satu kewajiban yang dilanggar yaitu tentang menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Perilaku pungli ini kan merupakan pelanggaran terhadap integritas ASN, yang mana seharusnya pelaksanaan pelayanan ini bisa didapatkan secara gratis, namun masih ada pungutan-pungutan liar dari oknum kasih di kasus ini kan. Lalu juga ASN yang seharusnya menunjukkan keteladanan pada masyarakat, namun malah memberikan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan moral maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga perilaku ini jelas melanggar kode etik ASN, yaitu mengenai memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Seharusnya sebagai ASN dapat memberikan informasi dengan jujur mengenai program yang dilaksanakan maupun mengenai tugas dan fungsi agar tidak menimbulkan kesesatan bagi orang lain. Oke. Sekian dari saya, Mas Idam. Wah, terima kasih banyak Mas Naldi. Tambahan dari Mas Rizky. Tambahnya tadi ada pada yang nilai kewajibannya sebagai ASN dan nilai kode etiknya sebagai ASN. Dan karena mungkin keterbatasan waktu kita lanjut langsung ke yang video yang kedua ya, yaitu good practice. Penerapannya yang baik. Pioner atau prioritas layanan ekstra adalah inovasi yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk mendukung pelayanan terhadap lansia dan penyandang disabilitas. Kantor Pertanahan Kota Kupang juga menyediakan antarjemput berkas bagi pemohon lansia dan penyandang disabilitas. Pemohon lansia dan penyandang disabilitas dapat memanfaatkan Pioner yang memberikan kemudahan kepada pemohon yang ingin mengurus permohonan tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan Kota Kupang, namun bisa menghubungi nomor kontak yang tersedia. Si Cecak. Aplikasi Si Cecak merupakan aplikasi sistem informasi berbasis website yang mendatakan informasi buku tanah berupa tata letak buku tanah dan status pinjaman buku tanah. Si Cecak merupakan singkatan dari Sistem Informasi Percepatan Pencarian Warkah. Inovasi Si Cecak dilatar belakangi oleh banyaknya kasus hilangnya warkah, buku tanah, dan surat ukur pada saat diperlukan. Keunggulan aplikasi Si Cecak adalah
Aplikasi ini menjadi sistem informasi buku tanah atau surat ukur, penggunaan QR Code untuk peminjaman, laporan peminjaman dibuat secara otomatis oleh sistem, dan dapat melacak track record peminjaman buku tanah dan surat ukur. Nah, video tersebut tuh ngasih inovasi bagus itu. Yang pertama adalah si pionir, yaitu yang antar jemput untuk pengurusan sertifikat, dan si cecak, yaitu sistem informasi berbasis website yang mengenai buku tanah ataupun warkah. Dan mungkin nilai penerapannya kawan-kawan ada yang mau mengajukan atau saya pilih seperti yang tadi. 1, 2, 3. Sepertinya saya pilih lagi nih. Kita samakan seperti yang tadi ya. Yang Mas Ridho mungkin sesuai tugas fungsinya bisa dijelaskan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya lagi Mas Idam. Jadi kalau kita lihat di video tersebut kan ada namanya pionir dan si cecak yang merupakan inovasi dari Kantah Kupang kalau nggak salah ya Mas ya. Iya. Nah itu kan pionir sendiri itu sebenarnya kan mempermudah masyarakat khususnya yang lanjut usia ya untuk mengurus atau mendapatkan layanan pertanahan. Dengan istilahnya kalau kita sebutnya tuh menjemput bola lah ke pemohon tersebut. Dan si secak juga mempercepat pencarian warkah dan juga sebagai kontrol dari warkah dan buku tanah sehingga potensi hilang atau tidak diketahuinya keberadaan warkah dan buku tanah tersebut dapat diminimalisir. Dan ini kan merupakan suatu ciri dalam ASN dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas yang menjadi tugas dan fungsinya dari ASN ya Mas ya. Jadi itu sih menurut pandangan saya di tugas dan fungsinya ASN. Untuk memberikan pelayanan terbaik ya dari Mas Ridho. Dan untuk mungkin dari kewajibannya atau hak ASN dari Mas Habibi? Baik, terima kasih Mas Idam. Kalau dari video tersebut, inovasi yang telah dilakukan kantor pertanahan Kota Kupang sudah sangat bagus. Bahkan mungkin kantor pertanahan lainnya belum menerapkan. Sebagai ASN, kita dituntut untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengertian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, seperti yang diterapkan pada inovasi pionir dan si cecak. Yang inovasi-inovasi tersebut, masyarakat yang merasa dilayani dan juga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data. Jika ASN semua mau berinovasi dan melakukan tanggung jawab yang sebenarnya, akan terwujud yang namanya workplace governance. Cukup dari saya. Podcast government, pemerintahan kelas dunia. Oke, untuk yang kode etiknya mungkin dari Mas Naldi, dipersilakan. Baik Mas, terima kasih untuk kesempatannya. Seperti yang bagaimana kita lihat tadi tentang video, bagaimana penerapan inovasi dari kantor pertanahan Kota Kupang. Kalau menurut saya dengan adanya transformasi digital dan inovasi yang dibuat oleh kantor pertanahan Kota Kupang itu dapat meningkatkan reputasi dari ASN sendiri karena dengan berbagai inovasi yang dibuat dapat membantu atau memudahkan pelayanan untuk masyarakat atau pemohon. Hal tersebut juga sesuai dengan kode etik ASN yaitu meningkatkan reputasi dan integritas. Kode etik ASN meningkatkan reputasi dan integritasnya. Nah, ini bagian terakhir nih Mas Rizky. Mengenai Smart ASN, apa nih pendapatnya nih? Dipersilakan. Terima kasih Mas Idam. Mengenai Smart ASN, sebagaimana telah dijelaskan tadi oleh Mas Idam di awal ya, ada 4 hal utama dalam penerapan Smart ASN, yaitu yang pertama ada digital skill, digital culture, lalu digital ethic, dan juga digital safety. Lalu Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang menurut saya telah menunjukkan penerapan dari Smart ASN ini, yaitu dengan inovasinya si cecak, yang mana inovasi ini dapat menjawab kebutuhan mengenai Smart ASN, yaitu dengan memiliki digital skill, dengan menciptakan terobosan mengenai pengarsipan digital ya. Jadi semua pegawai di sana juga dibekali dengan kemampuan untuk mengelola aplikasi itu pastinya. Lalu juga lewat terobosan ini juga dapat menciptakan digital culture, yaitu dengan menjadikan budaya yang mengikuti perkembangan digital lewat aplikasi si cecak ini. Nah, kayaknya kita sudah sampai akhir dari diskusi ini deh, atau mungkin ada teman-teman ada yang mau menambahkan unek-unek atau sejenisnya. 1, 2, 3, nggak ada nih. Oke ya,
kita akhiri aja ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengikuti diskusi ini. Dengan demikian saya akhiri diskusi ini. Selamat melanjutkan ke aktivitas masing-masing dan jangan lupa membuat Learning Journal 2 agenda 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.